Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakir Lutfi dengan BP 19111192. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas 2 penting organisasi hasil 1 komputer 1. Kemudian nama saya Muhammad Fakir Lutfi dengan BP 19111191. Nah, pertama kita masuk pada landasan teori, yaitu kita akan menjelaskan tentang data simulator. Nah, mari data simulator merupakan yaitu digunakan untuk memperlihatkan perpindahan data pada register level yang terjadi pada mari komputer, di mana program ini merupakan program yang terpisah dari mesin simulator utama, di mana pada minggu lalu kita menggunakan mari simulator. Nah, jadi mari simulator, sedangkan mari data simulator ini berbeda gitu. Jadi dua aplikasi yang berbeda gitu di tepatnya. Nah, pertama kita membahas tentang lingkungan Mari Datapat, di mana gambar berikut memperlihatkan lingkungan Mari Datapat simulator. Tampilan terjadi dalam bagian, yaitu adalah menu bar, datapat dengan tabel grafis, area monitor mesin, dan area pesan, di mana di sini area di antara di mana di sini merupakan menu bar, di sini merupakan datapatnya, dan dua area ini merupakan area monitor mesin dan area pesannya, di mana operasi dasar dari simulator ini hampir sama dengan operasi pada MariSim, yaitu file dimuat oleh menu file dan delay eksekusi ditentukan melalui set delay button. Penjelasan tentang fungsi bagian-bagian tersebut tidak akan diulang lagi, akan tetapi yang akan dijelaskan pada bagian berbeda adalah antara datapat simulator dan MariSim. Nah, ini yang kita masuk pada bagian kedua, yaitu fitur-fitur yang ada pada datapat simulator, di mana Mari Data Simulator memiliki fitur yang lebih sedikit dibandingkan dengan Mari Data Sim, dikarenakan tujuannya lebih spesifik, yaitu hanya untuk memperlihatkan perpindahan data yang terjadi pada Mari. Sebagaimana halnya dengan Mari Sim, pilihan tersedia adalah memuat file, merestore komputer, merestore program, dan merestore sistem. Seperti pada bagian berikut, di mana di sini kita bisa memuat filenya, di sini kita menjalankan program, menghentikan program, dan speed-nya adalah menentukan berapa cepat program itu berjalan. Di mana seperti yang dijelaskan di bawah, tombol menjalankan program secara terus-menerus sampai program selesai. Tombol step memungkinkan terjadinya satu kali pengulangan pada siklus fetch, decode, execute. Kecepatan eksekusi macro instruction ini dapat diatur melalui tombol set delay. Nilai tertinggi untuk pengaturan delay adalah 30 detik, di mana ini dapat digunakan digunakan pada mesin yang tercepat gitu, di mana lebih tepatnya inilah proses yang paling cepat. Misalnya kita mempunyai sebuah program, kalau kita ingin membuat program itu jalan tercepat, kita set delay 30 detik, maka akan sangat cepat itu tuh. Bayangkan dua titik ini, saya ada 2 titik. Nah, delay ini merupakan bagian kosong ini, di mana kalau saya sudah detik, ini perintah 1, delay 1 menit, perintah ada 2. Yang 30 detik itu berarti kan nanti kayak gini. Kalau 2 menit 1, 2. Kalau 1 detik 1. Kalau 30 detik nah, jadi itu delay itu. Kenapa delay dilakukan? Delay ini dilakukan supaya proses itu tidak rusak gitu, kayak ada berhenti gitu. Bayangkan kita berlari, kalau kita berlari pasti kita tiba-tiba makin lama makin capek gitu. Kalau program juga, kalau tidak delay maka programnya akan makin lama makin rusak gitu. Makanya terdapat delay pada program. Nah, kita lanjut. Ketika dia diatur menjadi beberapa detik, memperlihatkan proses patch akan menjadi membosankan. Oleh karena itu, sebuah tombol pengasih tersebut disediakan, yaitu fast fetch mode X, di mana ketika tombol tersebut diaktifkan, maka siklus fetch akan berlangsung tanpa menggunakan interval delay yang diatur melalui window atau set delay. Nah, menjalankan program pada datapat simulator. Mari datapat simulator hanya akan menjalankan program yang sudah diassemble melalui Mari Simulator Assembler, di mana Mari datapat simulator hanya akan unload file objek yang memiliki ekstensi max.
Ketiga, program instruksi yang telah dieksekusi di highlight pada program monitor tabel, sedangkan proses perpindahan data yang terkait dianimasikan pada area grafis pada layar. Ketika sebuah komponen terlibat dalam operasi pergerakan data, maka akan ditandai oleh dengan warna yang lebih cerah. Control unit pada bagian kiri area grafis akan mengaktifkan control lines yang kemungkinan akan mengaktifkan dan menonaktifkan berbagai macam komponen dalam sistem. Ada dua rangkaian signature register control lines, yaitu satu yang berfungsi untuk mengaktifkan pembacaan dari register dan yang lainnya mengaktifkan penulisan ke register. Nilai B-nya dari angka register akan ditempatkan pada control line yang tepat, misalnya seperti yang berikut. Selama setiap operasi, ketika nilai sebuah register berubah, isi dari semua register cetak ke terminal pada bagian bawah. Di sebelah kanan pada motor area, silakan isi dari scroll pen ini dapat dilakukan dengan menekankan tombol print yang terdapat pada bagian kiri dispen di sini. Nah, kemudian kita masuk pada bagian 2, bagian bab 2 itu hasil analisa, di mana pada bagian pertama ini kita akan menganalisa jurnal gitu. Kita akan melihat jurnal dari percobaan di mana kita masuk pada program pertama, yaitu program yang mengemulasikan fungsi dari sebuah if statement yang terdapat pada bahasa pemrograman yang tingkat tinggi. Di mana bisa Anda lihat ini adalah kode masnya. Nah, ini adalah jalan kode max-nya. Saya akan menganalisa max ini di bagian dia analisa nanti. Dan di bawah ini merupakan saya zoomkan dulu. Adalah kode-kode yang terdapat pada LS dari program ini. Dan ini adalah merupakan datapat yang dijalankan pada program 1. Nah, kemudian kita masuk pada program kedua, yaitulah program yang mengemulasikan do atau while statement pada bahasa pemrograman tingkat tinggi, di mana di sini saya katakan di sini merupakan kode yang terdapat pada bagian kode mas. Di sini adalah kode yang terdapat pada kode mas, dan di sini adalah merupakan kode yang terdapat pada kode max, dan di sini adalah kode yang terdapat pada bagian listnya. Dan di sini merupakan data pada program tersebut. Kemudian kita akan masuk kepada bagian analisa, di mana pada bagian ini kita akan menganalisa jurnal dari praktikum kedua, program 1, di mana pada tugas pertama itu program yang mengemulasikan fungsi dari sebuah if statement yang terdapat pada bahasa pemrograman tingkat tinggi, didapatkan pada saat melakukan percobaan, di mana ditentukan bahwa hasil percobaan berada di garis 100, di mana jawaban terus berada di dalam garis tersebut. Lebih tepatnya, saat program dijalankan, angka kuning dan angka hijau ini terus berganti tempat gitu. Misalnya karena mereka tuh bisa dibilang seperti kayak gini. Ini adalah kotak hijau. Oke. Ini adalah kotak hijau. Ini adalah kotak kuning. Nah, mereka berada di ujung sini, seperti di ujung O dan di ujung 50. Setelah itu, semakin berjalannya program, semakin mereka ini. Semakin mereka mendekat. Nah, setelah ke sini, balik lagi ke sini aja. Nah, hal inilah terjadi saat saya melakukan program, di mana hal ini terus berjalan gitu. Semakin saat berjalan komputer ini terus, di mana mereka pindah-pindah kotak gitu pada bagian satu garis itu. Tidak kayak gini, tidak naik turun, tidak miring-miring, hanya berada di satu garis ini terus kayak gini. Nah, kemudian dan percobaan sendiri mendapatkan hasil seperti di mana saat saya melakukan percobaan, saya mendapatkan hasil yaitu 0040. Nah,
pada percobaan kedua didapatkan jawaban dari program kedua memiliki hasil yang sama dengan jawaban satu, di mana jawaban terus muncul di garis 100 sama dengan percobaan nomor 1, di mana jawaban percobaan kedua sama dengan jawaban persamaan 1, di mana jawabannya berada di garis 100 dan hasilnya sama juga, di mana hasilnya begini. Mereka berganti-ganti terus gitu jawaban saya melakukan percobaan. Dan di mana saya mendapatkan beberapa hasil. Saya melakukan percobaan bagian kedua, yaitu 010, 0F, 0E, 0D, 0C, 0B, 0A, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02, dan 01. Nah, kemudian kita masuk bagian terakhir, yaitu adalah bagian daftar pustaka, di mana saya menggunakan Mary.js, yaitu adalah bisa dibilang Mary simulator yang online. Hal ini dikarenakan saat mahasiswa menggunakan program yang diberikan tidak berjalan program tersebut, maka dosen mengatakan memakai kode ini. Makanya saya menggunakan Mary Simulator, di mana hari ini menemukan linknya, dan inilah pada tanggal saya mengakses program aplikasi tersebut. Nah, dengan selesainya dengan kita masuk ke daftar pustaka, maka telah selesai juga presentasi dari saya pada praktikum Warkam 1. Mohon maaf jika saya membuat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.